Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya kawan-kawan mahasiswa? Senang sekali saya bertemu kembali dalam sesi kedua di mata kuliah Manajemen Media Massa. Saya berharap semoga Anda kawan-kawan mahasiswa selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan juga bersama rekan-rekan dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan mahasiswa, pada materi pertama kita sudah bahas tentang pengertian manajemen, dan pada sesi kedua ini saya akan menyampaikan tentang pengertian media dan massa, karena judul mata kuliah kita ini adalah manajemen media massa. Jadi ada dua kata lagi yang harus kita bahas supaya ini menjadi gambaran dasar bagi Anda untuk nanti akhirnya kita akan bahas bagaimana memanage sebuah media massa, baik itu koran, televisi, radio, dan juga media online. Tentu pengertian media massa ini bisa Anda cari dan juga bisa Anda baca di sejumlah sumber lain, tetapi sebagai pemantik dalam mata kuliah ini tidak salah kalau Anda mendengarkan dan menonton video ini sebagai pengantar awal dalam mata kuliah manajemen media massa. Kita awali dari pengertian media massa. Pengertian media itu sendiri secara umum teman-teman sudah bisa baca atau juga mencari sumber-sumber lain yang pada umumnya sudah diketahui bahwa media massa ini adalah alat untuk menyampaikan pesan dan informasi. Nah, bila kita lihat dari asal muasalnya, media ini sebenarnya dari bahasa Latin bermula dari kata medius. Medius itu dapat dimaknai tengah, perantara, atau juga pengantar. Kemudian media secara etimologi bisa kita lihat pengertiannya adalah bentuk jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita kutip pengertian media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, dan juga penghubung. Jika kemudian kita telusuri dari beberapa pernyataan para ahli komunikasi, memang media ini memiliki peran yang cukup beragam. Artinya apa? Bahwa media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi ini menjadi sebuah bagian dari perantara atau untuk merangsang pemikiran, untuk memantik pokok-pokok pikiran seseorang yang mungkin tadinya tidak muncul, akhirnya muncul karena ada media. Media juga sebagai perantara untuk mengungkapkan sebuah perasaan, minat, perhatian, persetujuan, penolakan, dan juga pengetahuan. Jadi kalau kita bicara soal perasaan, minat, mungkin kita juga kenal dengan sastrawan, kemudian ada penulis-penulis, freelance. Mereka mengungkapkan inspirasinya, mereka mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan perasaannya, kemudian juga memunculkan minat bakatnya melalui media. Kemudian kita beralih kepada media menurut para ahli komunikasi. Menurut para ahli komunikasi itu bisa kita lihat beberapa poin, misalnya kita ambil dari Dr. Arif S. Sandiman MSc, misalnya dia mengatakan bahwa media adalah mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Sehingga kalau misalnya dalam konteks sekolah ini berkaitan dengan siswa, kalau berkaitan dengan perguruan tinggi itu mahasiswa, sehingga siswa atau anak didik ya dapat dirangsang pemikirannya, perasaannya, minatnya atau perhatiannya dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Kemudian kita beralih ke Dr. Andes Ahmad Rohani. Beliau mengatakan bahwa media itu adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia yang berfungsi sebagai perantara, sarana atau alat untuk proses komunikasi, dalam hal ini proses belajar mengajar. Dari Ahmad Rohani secara implisit sama dengan pengertiannya Dr. Arif. Jadi segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera yang berfungsi sebagai perantara. Bahasanya berbeda. Kalau Arif itu mengatakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan. Kalau menurut Ahmad Rohani segala sesuatu yang berfungsi sebagai perantara atau sarana. Untuk apa? Untuk proses komunikasi. Kalau dalam konteks perguruan tinggi atau lembaga pendidikan itu alat untuk proses komunikasi dalam proses belajar mengajar. Sama ketika kemudian kita berada dalam era COVID yang saat ini kita belajar dengan daring, ini media YouTube, medsos ini bisa menjadi sebuah sarana untuk proses komunikasi antara Anda dengan kawan-kawan mahasiswa, dengan saya, dan juga dengan dosen-dosen lain. Walaupun kesannya sangat monolog ya, artinya hanya satu arah komunikasi ini.
Beda ketika kita di kelas, misalnya kita menjelaskan kemudian bisa dialog dua arah. Tapi oke lah, tidak masalah, mudah-mudahan ini bukan menjadi hambatan untuk kita. Kemudian kita beralih kepada Arsyad ya. Arsyad ini juga salah satu tokoh komunikasi. Menurut Arsyad, media itu dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerimanya. Nah, media di sini dapat berupa suatu bahan atau software atau sesuatu yang sifatnya hardware. Jadi kalau dalam pemahaman Arsyad ini, apapun yang jadi perantara yang menghubungkan pesan, misalnya pesan dari saya kepada Anda, pengantar pesan dan pengirim pesan kepada penerimanya. Jadi ada 3 tempat. Misalnya sekarang gini nih, surat itu bisa dikatakan sebagai media karena apa? Sebagai perantara antara ayah Anda dengan ibu Anda. Pengirimnya siapa? Pengirimnya Anda. Yang menerima pesan siapa? Ayah Anda. Atau Anda mengirim surat kepada saya, Anda sebagai pengirim pesan dan saya adalah penerima pesan. Nah, perantaranya apa? Bisa lewat HP, bisa lewat surat, bisa lewat email dan lain sebagainya. Nah, email, HP atau tukang pos sekalipun itu adalah media untuk mengirimkan pesan kepada penerimanya. Kalau sekarang ada Gojek, ada GoSend, ada GoFood. Nah, GoFood, Gojek bukan aplikasinya ya, itu juga disebut media sebagai pengantar. Tetapi Arsyad juga melihat aplikasi itu sendiri sebagai software yang dapat mengantarkan sesuatu. Misalnya Anda kirim WA ke saya, hardware-nya HP, tapi software-nya itu teks yang ada di dalam HP itu. Ini software. Kalau hardware kan alat keras yang bisa diraba gitu kan. Kalau tulisan kan nggak bisa diraba tuh, kecuali kalau misalnya kemudian Anda print, kemudian berupa kertas, nah itu sudah berbentuk hardware. Kalau software itu masih dalam file soft copy, makanya bilang tolong dong soft copy-nya kirim ke saya, atau blueprint. Kalau blueprint sudah hardware, tapi kalau software itu masih dalam bentuk file. Saya kira paham ya. Ini saya bedah dari pemahaman Arsyad. Kemudian kita beralih kepada Hafid ya, kepada Hafid Cangara. Ini seorang profesor communication science. Dalam buku pengantar komunikasi yang terbit pada tahun 2006, Cangara, itu biasa disebut Cangara, menyebutkan bahwa media merupakan alat atau sarana untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Dalam hal ini, yang paling penting atau yang paling mendominasi dalam berkomunikasi adalah, menurut Cangara ini, adalah manusia, seperti telinga dan mata. Pesan yang diterima panca indera kemudian diproses oleh pemikiran untuk menentukan reaksi atau sikapnya, baru kemudian dinyatakan sebagai tindakan. Bisa kita pahami, Cangara melihat bahwa media ini merupakan alat, sarana untuk menyampaikan pesan dari komunikator. Komunikator itu saya, karena saya menjadi seorang komunikator, kemudian disampaikan kepada siapa? Kepada khalayak. Dalam hal ini, untuk saat ini saya sampaikan kepada mahasiswa. Tetapi kemudian menjadi channel YouTube dan itu dikonsumsi oleh publik, maka pesan dari komunikator kemudian dinikmati atau disaksikan atau didengar oleh khalayak. Khalayak itu masyarakat banyak. Nah, tentunya dalam pemahaman Cangara ini, yang paling penting dalam proses komunikasi yang dalam konteks penjelasan media ini adalah mata dan telinga. Kenapa ini menjadi penting? Karena apa? Bagaimana mungkin Anda akan menerima pesan saya yang bentuknya audio misalnya? Anda tidak menonton, maka Anda perlu telinga. Atau sebaliknya, bagaimana Anda bisa melihat layar kaca, bisa melihat tayangan ini kalau tidak punya mata? Nah, dari sini jelas, kembali kepada pengertian Cangara, media merupakan alat atau sarana untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Yang terpenting, kata Cangara, adalah mata dan telinga yang dimiliki oleh siapa? Oleh manusia. Itu yang namanya panca indera. Oleh sebab itu, apa yang sudah diterima oleh mata dan telinga, kemudian menurut Cangara diolah oleh pikiran kita untuk kemudian disimpulkan, dan setelah disimpulkan akan muncul reaksi atau sikap. Nah, setelah sikap itu baru ada tindakan. Kalau misalnya kita runut, ada pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Komunikan itu si penerima pesan. Pesan itu diterima melalui mata, melalui telinga, kemudian diolah dengan pemikiran. Pemikiran itu kemudian diolah lagi yang menimbulkan reaksi atau sikap. Setelah ada sikap, baru kemudian ada keputusan bagaimana tindakan itu yang harus dilakukan. Ini versi dari Hafid Cangara. Pengertian lain juga bisa dilihat dari Association of Education and Communication Technology. Menurutnya, media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Menurut ICT, segala bentuk atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Jadi ini lebih umum ya.
Jadi apapun yang digunakan, tapi ini lebih, jadi kalau menurut ICT lebih spesifik ya, saluran, artinya lebih kepada software ya, bukan hardware. Pengertian lain juga bisa kita lihat dari Association of Education and Communication Technology atau ICT. Mohon maaf kalau bahasa Inggris saya belepotan karena saya memang tidak ahli bahasa Inggris. Dari ICT menjelaskan bahwa media adalah segala bentuk atau saluran. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Jadi ini lebih kepada bisa dimaknakan software dan juga bisa dimaknakan hardware. Karena kalau misalnya kita bicara tentang telepon di zaman-zaman 80-an, dia bentuknya hardware karena dia bentuk kabel. Kabel adalah saluran, digunakan untuk apa? Untuk menyampaikan pesan dan informasi. Tetapi kalau sekarang ada nirkabel, ada HP yang nirkabel, maka dia bentuknya software. Tetapi bisa dimengerti bahwa pengertian dari ICT ini, media apakah bentuknya software atau hardware, selama itu memang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi, maka dia disebut media. Kemudian dari ICT kita beralih ke Black and Horizon. Menurut mereka berdua, media adalah saluran komunikasi atau bisa juga dikatakan sebagai komunikasi yang efektif. Nah, digunakan untuk apa? Sama, untuk menyampaikan pesan antara pemberi pesan, sumber saya misalnya, dan penerima pesan, Anda, mahasiswa di kelas atau mungkin dimanapun Anda berada, di kota manapun Anda sebagai penerima pesan. Jadi menurut mereka, segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan, saluran juga masih bicara soal saluran seperti halnya juga dari ICT, segala bentuk yang bermanfaat atau digunakan untuk melakukan proses komunikasi, dalam konteks ini dia mengatakan saluran, maka dia disebut media yang digunakan untuk menyampaikan pesan antara pemberi pesan atau sumber dengan penerima pesan. Kita beralih kepada pengertian media dari Leslie J. Briggs. Media adalah alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan materi. Dapat juga berupa buku, video recorder, TV recorder, kaset, video kamera, gambar, grafik, televisi, atau komputer. Ini lebih spesifik ya, dia lebih menyebut kepada beberapa alat-alat yang memang dianggap sebagai media. Anda bisa cari nanti bentuk-bentuknya apa, video recorder apa, tape recorder. Saya pikir ini istilah-istilah yang tidak terlalu asing bagi Anda. Jadi dia melihatnya alat yang digunakan secara fisik. Jelas ya, lebih kepada alat yang secara fisik, bukan bicara soal software tetapi dia hardware. Kemudian pengertian lain dari National Education Association atau NEA, media adalah sarana komunikasi baik dalam bentuk cetak maupun audiovisual. Ini mencakup teknologi, perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Ini bicara soal software dan hardware menurut NEA. Dan memang kalau kita mau bahas tentang pengertian media itu sangat banyak ya, tapi bisa kita simpulkan, walaupun ini bukan menjadi kesimpulan akhir tetapi bisa menjadi satu hal yang kita jadikan kata kunci, bahwa media adalah alat untuk menyampaikan pesan dan informasi. Itu saja sebenarnya. Jadi selama itu menjadi alat penyampai pesan dan informasi, dalam pengertian ini kita anggap sebagai media. Kemudian kita akan bahas selanjutnya tentang jenis-jenis media. Jenis-jenis media ini dari beberapa sumber bisa kita ketahui, dan juga Anda bisa mencari sumber-sumber lain untuk komparasi apa yang saya sampaikan pada sesi kali ini. Yang pertama, media visual. Visual itu kelihatan ya. Ada pesan yang dituangkan ke dalam bentuk visual. Misalnya saya menyampaikan materi ini di kelas beberapa waktu lalu misalnya dengan proyektor, dan di proyektor itu ada materi kuliah, kemudian materi kuliah itu disampaikan kepada penerima pesan yaitu mahasiswa. Ini juga masuk dalam media dan kategorinya adalah media visual. Konsumsinya mata. Kemudian jenis media visual itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu media visual dalam bentuk media visual gerak, ada juga media visual diam, atau keduanya bisa juga dikombinasikan atau keduanya bisa salah satunya. Misalnya sekarang saya memberikan materi kepada Anda dengan proyektor, dengan makalah yang kemudian saya tayangkan. Itu media visual yang tidak bergerak. Media visual ini biasanya yang sering kita lakukan di kelas-kelas atau dalam perkuliahan. Misalnya kita melihat seorang dosen memakai proyektor atau seorang pembicara di sebuah forum tertentu, kemudian menggunakan proyektor sebagai perantara untuk menyampaikan pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Disitulah fungsinya media sebagai alat komunikasi dalam bentuk media visual. Jadi Anda bisa melihat, Anda bisa menonton,
Anda bisa menyaksikan dengan apa? Dengan indera penglihatan. Tetapi ada juga misalnya media visual ini bisa media visual diam, ada juga media visual bergerak. Kedua-duanya bisa dikombinasikan dan digunakan bersamaan, bisa juga digunakan tidak bersamaan atau satu sama lain bisa terpisah. Dan fungsi dari media visual ini juga bisa untuk menarik perhatian atau memperjelas materi yang disajikan. Kemudian juga bisa saya menayangkan foto, menayangkan video yang akan memudahkan mahasiswa atau memudahkan penerima pesan itu untuk mencerna materi-materi apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena mata langsung menonton, telinga langsung mendengar, dan bisa menelaah. Ada beberapa orang yang memang tertarik dengan gambar, tertarik dengan video, sehingga dengan media visual ini lebih akan punya daya tarik terhadap audiens. Kemudian yang kedua itu media audio. Media audio dapat digunakan untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan kepada penerima pesan. Audio itu suara. Media audio berkaitan erat dengan pendengaran. Media audio ini adalah suara, maka dia sangat erat hubungannya dengan telinga. Contohnya apa? Contohnya radio. Radio tidak bisa ditonton. Mana sih ada orang, yuk kita nonton radio, pasti nonton TV kan? Tapi kalau yuk kita mendengarkan siaran radio, bukan mendengarkan radio, mendengarkan siaran radio. Dari sifat-sifat pesan yang diterima, media radio atau media pendengaran, media audio itu menyampaikan pesannya dengan verbal atau dengan bahasa lisan, atau juga bahasa non-verbal dengan bunyi-bunyian atau instrumentalia dan lain sebagainya. Mungkin Anda juga sesekali mendengar bagaimana sebuah radio menyiarkan acara namanya musik tanpa vokal, biasa disebut MTV, atau instrumentalia itu hanya sebatas musik saja tetapi tidak ada vokalnya. Atau Anda juga sering mendengarkan siaran radio seorang penyiar yang bercuap-cuap di balik studionya, tetapi Anda bisa sangat terkesan dengan cara pembawa acara. Ini modalnya adalah lisan atau kata-kata. Nah, contoh dari media audio ini misalnya selain radio juga ada tape recorder. Dulu ada namanya Walkman ya, ada Walkman. Kemudian telepon juga bisa. Telepon ini kan juga Anda ketika dapat telepon tidak bicara soal teks, tapi Anda hanya mendengarkan suara. Kemudian juga laboratorium bahasa dan juga alat-alat lain yang sifatnya lebih kepada kata-kata yang didengar oleh seorang penerima pesan dari pemberi pesan. Berikutnya adalah media audiovisual. Media audiovisual ini dapat menampilkan suara dan gambar. Jadi audio visual, suara dan gambar. Audio, suara, visual itu gambar. Nah, jenis media ini memang akan lebih menarik ya ketimbang hanya sebatas kita mendengarkan radio. Artinya kalau misalnya kita mendengarkan radio hanya suara saja, kalau mendengarkan telepon hanya suara saja. Tetapi kemudian sekarang ada video call. Video call ini sudah ada suara, kemudian ada juga monitornya. Anda bisa menelpon, Anda juga bisa melihat siapa yang sedang menelpon. Atau yang paling umum adalah televisi. Televisi itu juga ada audionya, ada visualnya. Kita tidak nyaman ketika menonton televisi tetapi tidak bersuara. Atau sebaliknya, tidak bersuara, tidak ada gambar. Dan memang kombinasi antara audio dan visualnya akan lebih menarik, panca indera pendengaran dan juga panca indera penglihatan. Dan kombinasi dua media ini, audio dan visual ini, tujuannya adalah untuk merangsang indera pendengaran dan indera penglihatan. Sehingga kedua-duanya bisa kita lihat, bisa kita tonton, bisa kita dengar. Sebagaimana tadi ada media audio dan media visual. Nah, sementara media audiovisual ini juga dikategorikan menjadi dua bagian. Ada media audiovisual bergerak dan ada media audiovisual diam. Misalnya kita melihat ada media audiovisual yang diam, televisi yang diam, tidak bergerak-gerak. Kemudian ada misalnya sekarang ada tape recorder yang bisa dipencet, yang bisa kita dengarkan suaranya. Dia tetap diam tetapi hanya bersuara saja. Atau juga ada sajadah yang dipencet ya, ada doa sujud, kemudian bunyi doa sujudnya. Ini juga dipencet, dia diam. Ini media yang hanya bersuara. Sementara juga ada media audiovisual yang bergerak. Itu film dalam TV. Film tidak bergerak, itu poster. Tapi kalau film dalam TV itu bergerak. Kemudian gambar yang bersuara. Ada kartun, kemudian bersuara pula. Jadi ini media audiovisual yang bergerak. Nah, pada era digital sekarang dikenal dengan multimedia. Ini penjelasan media yang berikutnya. Nah, multimedia ini penggabungan dari seluruh dari pengertian media bisa gabung dalam multimedia. Nah, tapi secara definitif, multimedia ini penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, video dengan alat bantu tool dan juga tautan link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan juga berkomunikasi. Atau media juga
Atau juga misalnya multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Selain itu, dari multimedia juga bisa diadopsi oleh dunia game atau juga pembuatan website atau situs. Nah, teman-teman, pemanfaatan multimedia ini termasuk juga dalam bidang pendidikan dan bisnis itu sangat krusial. Apalagi dalam era digital ini, bisnis sudah sangat bersentuhan dengan alat digitalisasi. Di bidang lain misalnya juga bidang pendidikan, multimedia juga dimanfaatkan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara mandiri. Misalnya kita belajar teknik penulisan berita, kita harus ada komputer, kemudian ada proyektor, ada printer, dan lain sebagainya. Demikian pula dalam bidang bisnis, misalnya multimedia dimanfaatkan dalam bidang media profil perusahaan, profil produk, dan juga sebagai kios informasi, misalnya pelatihan dalam sistem pembelajaran daring dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita simpulkan dari jenis-jenis media, sebenarnya selama ini hanya dua kategori yang secara umum sudah banyak kita ketahui, yaitu media elektronik dan media cetak. Media elektronik itu adalah media yang menggunakan elektronik atau disebut dengan energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini sebenarnya merupakan hal yang sangat kontras dari media statis, terutama media cetak, yang meskipun seringkali dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhirnya. Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman radio, rekaman audio, presentasi multimedia, dan juga konten daring. Media elektronik dapat juga berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya juga berbentuk digital seperti sekarang. Kemudian yang menjadi pertanyaan, di mana posisi media online? Sampai hari ini media online tidak mau dikatakan sebagai media elektronik atau bahkan media cetak. Dia sudah masuk dalam multimedia karena suara ada di situ, gambar ada di situ, foto ada di situ, kemudian grafis ada di situ, sehingga memang media online itu punya genre sendiri atau punya kanal sendiri yang tidak masuk dalam kategori media elektronik atau juga media cetak. Jadi kalau misalnya kita kembangkan dalam dunia digital seperti sekarang, media elektronik, media cetak, dan media online. Tetapi seperti yang saya jelaskan di awal, kita ada istilah namanya multimedia. Nah, media online itu tidak masuk dalam media elektronik, apalagi media cetak, tetapi dia masuk dalam multimedia. Kemudian secara umum bagian yang lain adalah media cetak. Media cetak ini identik dengan percetakan, yaitu sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal yang berupa tulisan, gambar, terutama dengan tinta ya. Kalau misalnya Anda pernah berkunjung di sebuah percetakan di harian umum, itu Anda bisa melihat bagaimana proses percetakan dengan tinta, juga dengan kertas, dan juga dengan mesin cetak. Percetakan dalam sebuah media cetak ini sebuah bagian yang sangat penting, karena tanpa ada mesin percetakan, maksud saya tanpa ada percetakan, maka sebuah penerbitan koran, tabloid, atau apapun bentuknya yang bersifat cetak itu tidak akan terjadi. Sementara barang cetakan itu akan menjadi alat transaksi bagi perusahaan sebuah media. Misalnya orang akan pasang iklan, karena dia media cetak, maka alat transaksinya adalah, alat bukti untuk transaksi itu adalah majalah, koran, tabloid, atau sejenisnya. Tanpa itu, sebuah proses transaksi iklan tidak akan terjadi. Tidak ada bukti iklan. Kenapa? Karena bukti iklan itu ada di media cetak. Beberapa barang percetakan yang mungkin juga bisa menjadi contoh, misalnya banyak buku, kemudian koran, brosur, flyer, dan juga majalah-majalah sekarang yang juga terbit, atau juga tabloid, buletin, dan lain sebagainya. Sehingga barang-barang percetakan seperti ini Anda bisa dapatkan di beberapa toko buku atau di lapak-lapak yang saat ini masih juga banyak menjual koran cetak, walaupun memang kita sadari saat ini sangat banyak media cetak yang kemudian beralih ke media online. Baik teman-teman, kita akan beralih kepada fungsi media. Media yang pertama bisa menjadi sumber informasi dan pengetahuan. Jadi siapa yang ingin mendapatkan informasi dan pengetahuan, maka dia harus mendengarkan, menonton, atau membaca sebuah media. Baik itu berupa buku, apakah koran, tabloid, televisi, radio, dan lain sebagainya. Yang kedua, media juga bisa mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan juga kemampuan indera manusia. Jadi kalau orang yang tidak punya waktu banyak untuk mencari informasi ke beberapa titik misalnya, dia cukup membeli koran,
Kalau sekarang sudah bisa buka gadget, kemudian buka website, beberapa informasi sudah kita dapatkan dengan kita hanya duduk di dalam kamar atau duduk di atas kursi atau santai di ruang tamu. Kita sudah sangat banyak informasi yang kita dapatkan. Termasuk juga misalnya membantu orang yang punya kemampuan indera manusia yang terbatas. Mungkin, nauzubillah, Anda tidak bisa berjalan misalnya, tetapi Anda butuh informasi. Dengan Anda duduk, walaupun Anda mohon maaf lumpuh, Anda masih bisa mendapatkan informasi. Jadi fungsi media juga bisa mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan kemampuan indera manusia. Yang ketiga, fungsi media bisa untuk mengekspresikan pendapat, ide, gagasan, dan apapun yang ada dalam perasaan unek-unek itu bisa dituangkan di media. Yang di awal tadi sudah kita jelaskan, salah satu definisi media adalah ruang atau alat untuk mengekspresikan diri, baik itu ide, gagasan, dan lain sebagainya. Ini masuk pada fungsi media, salah satu adalah untuk mengekspresikan pendapat, ide, gagasan yang lebih gamblang. Artinya kalau misalnya ada kegundahan, ada gagasan-gagasan yang memang perlu diekspos, media bisa menjadi jembatan. Lihat saja sekarang banyak sekali medsos, banyak sekali sekarang orang-orang juga menggunakan medsos untuk mengekspresikan dirinya, baik itu puisi, cerpen, gagasan, bahkan ceramah sekalipun itu direkam kemudian diupload di medsos. Yang keempat, media bisa untuk menjadi hiburan atau juga sebagai relaksasi, pengalihan perhatian dari ketegangan sosial yang dialami seseorang, kemudian cari hiburan, rileks dulu, membaca koran, bisa rileks dulu mendengarkan radio, atau rileks dulu bisa membuka HP Anda, membuka medsos dan mencari kisah-kisah yang lucu atau mungkin juga informasi-informasi yang ringan, ada tips masak, tips merawat sepeda motor atau tips apapun sesuai dengan passion Anda. Jadi fungsi media untuk hiburan sebagai relaksasi diri kita ketika kita lagi suntuk, lagi pusing dengan persoalan-persoalan keseharian. Jadi ini bisa mengalihkan perhatian kita dari sesuatu yang tegang menjadi sesuatu yang rileks. Yang kelima, fungsi media sebagai sarana pendidikan yang memudahkan segala metode pembelajaran. Nah, dengan media ini sebuah proses pembelajaran akan lebih mudah, bisa lebih menarik. Bagaimana packaging metode pembelajaran itu dibuat sedemikian rupa sehingga murid tidak jenuh. Ini fungsinya media, sehingga pesan-pesan moral yang selama ini tutorialnya terlalu menjenuhkan, tapi dengan media ini bisa lebih fresh, kemudian lebih empatik, dan para mahasiswa, para murid juga lebih tertarik. Misalnya saja yang saya contohkan di awal tadi, bagaimana mahasiswa yang sebelumnya hanya tutorial, yang zaman-zaman itu hanya oral, dosen menjelaskan kemudian mengutip buku, tapi dengan multimedia sekarang bisa menggunakan layar televisi, bisa menggunakan proyektor, sehingga itu akan lebih menarik dan punya empatik sendiri dari mahasiswa kepada materi yang sedang disampaikan oleh seorang dosen. Yang keenam, ini menjadi sesuatu yang penting, media sebagai pengawasan atau kontrol sosial. Dengan adanya media, semua kebijakan bisa dikontrol selama memang itu dalam koridor kode etik jurnalistik. Sehingga dengan adanya media, realitas politik, realitas sosial, realitas kebudayaan, ketimpangan sosial itu bisa menjadi sorotan dari sebuah media, bisa menjadi ruang kritik bagi media. Jadi Anda yang sekarang mungkin hobi di medsos atau mungkin juga di blog, Anda bisa menuangkan gagasan tentang kegelisahan Anda melihat realitas politik, realitas sosial, realitas kebudayaan yang mungkin menurut Anda idealnya seperti ini, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Anda bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan yang mungkin itu tidak sesuai dengan kepentingan khalayak. Yang ketujuh, media juga bisa berfungsi sebagai branding image atau katakanlah menunjukkan eksistensi seseorang. Jadi seorang artis tanpa ada media, dia tidak bisa terkenal. Sehingga dengan keterkenalan dia, fungsi media salah satunya adalah bagaimana menarik perhatian publik dan sekaligus akan mempengaruhi publik yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya tidak empatik jadi empatik, bahkan yang tadinya tidak benci menjadi benci. Jadi fungsi media salah satu diantaranya adalah menunjukkan eksistensi atau untuk branding image seseorang, untuk pencitraan dan lain sebagainya. Dengan pencitraan itu, dengan eksistensi kita di media yang sangat viral misalnya, sehingga publik perhatian terhadap Anda atau terhadap seseorang itu akan bertambah. Setelah Anda menjadi perhatian publik dan Anda mengeluarkan gagasan dan ide, itu akan berpengaruh kepada publik, berpengaruh kepada khalayak. Baik teman-teman, yang kedelapan, media berfungsi sebagai ruang atau tempat bagaimana seseorang menyampaikan pesan. Jadi kalau wartawan itu mengambil narasumber, wawancara dengan narasumber, kemudian ditulis pesan apa yang ingin disampaikan oleh narasumber, ditulis oleh wartawan dan wartawan menulis kemudian disiarkan lewat koran, televisi, dan radio. Sebenarnya bukan pesan narasumber sebenarnya, tetapi bagaimana wartawan mengolah apa sebenarnya kepentingan publik.
meminjam istilahnya narasumber, meminjam mulutnya narasumber, meminjam gagasan narasumber. Dan wartawan yang datang itu sudah punya gagasan apa yang harus disampaikan kepada publik, tetapi karena wartawan tidak boleh beropini, maka dia harus meminjam mulut narasumber untuk bicara tentang A, bicara tentang B, sehingga pesan moral dari redaksi yang diwakilkan kepada narasumber itu sampai kepada halayak atau kepada publik. Baik teman-teman mahasiswa, saya pikir untuk materi kedua ini cukup sekian dulu, dan mudah-mudahan nanti kita akan bertemu dengan materi yang ketiga dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Saya Imron Supriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.